Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 83. Akhir dari kisah cinta Kinar dan Mas Tara. Selamat mendengarkan. Esok paginya, Kinara dan Leonard sudah siap dengan sepedanya. Semua sebab keinginan sang istri yang memintanya untuk jalan-jalan menggunakan sepeda yang dibawa langsung oleh sang suami. Sebenarnya Mas Tara sudah lama tidak menggunakan sepeda. Jadi dia agak sedikit kaku saat mengayuh sepeda itu. Apalagi sembari membonceng sang istri yang tengah hamil, agak sedikit membuatnya was-was. Cinta, kita naik sepeda sampai depan komplek ya. Habis itu jajan serabi, kuah kinca. Hah? Serabi? Mana ada serabi di depan komplek ini, yang ada-ada saja. Lagi pula komplek ini sangatlah panjang sayang. Aku tidak yakin akan sanggup. Mas Tara mulai kelelahan. Kita naik mobil saja ya, bagaimana? Aku tidak mau mas, pokoknya aku mau mas mencarikanku kue serabi itu dengan sepeda ini. Dan aku harus ikut. Kau tahu aku tengah ngidam kan? Ini sebenarnya anak kita, apa kau yang sedang mengerjaiku sih sayang? Ngos-ngosan dengan kaki masih terus mengayuh dan Kinar pun terkekeh. Ayo semangat suamiku, kau pasti bisa. Enak kau yang hanya menyemangati ya. Kucium sampai habis nanti kau. Kinar pun kembali terkekeh tanpa suara. Sementara mobil pribadi Leonard mengikuti di belakang hanya untuk berjaga-jaga. Hingga sudah separuh jalan dari tempat tinggalnya, sampai ke depan komplek, Leon masih terus membawa sang istri dengan sepedanya itu. Keringat di keningnya pun sudah menetes, dengan sesekali diusap menggunakan handuk kecil oleh sang istri. Sayang, sungguh aku lelah sekali. Semangat cinta, sebentar lagi. Andai ada Ivan, kau pasti dimarahi karena membuatku mengayuh sepeda seperti ini. Itu sebabnya, karena tidak ada sekretaris Ivan, makanya aku mau kau naik sepeda. Emang bisa kamu ya? Masih terus mengayuh, walaupun gerakannya semakin melambat. Namun akhirnya mereka berhasil sampai keluar komplek. Beberapa security yang melihat itu pun sedikit terkejut. Baru kali ini dia melihat tuan muda Leonard mengayuh sepeda. Sehingga membuat mereka langsung membuka portal tersebut. Selamat pagi tuan, Dona. Leon hanya menjawab dengan itu, karena dia sudah sangat lelah sehingga tidak ada tenaga lagi untuk mengeluarkan suaranya. Di luar Leon sempatkan untuk berhenti. Seorang sekretaris pengganti sementara pun keluar dari dalam mobil dan menghampiri mereka berdua dengan sebotol air mineral di tangannya. Silakan tuan. Leon pun meraihnya lalu menenggak minuman itu sampai habis. Tuan, bisakah kita naik mobil saja? Saya sedikit khawatir, apalagi sekretaris Ivan sedari tadi menelpon saya. Lalu apa kau terima telepon darinya? Iya tuan. Kau bilang apa? Kita sedang jalan-jalan. Kau tidak bilang aku naik sepeda kan? Tidak tuan, seperti permintaan Anda. Bagus, kalau dia tahu bisa kebakaran jenggot dia. Ya sudah, sana masuk lagi ke mobil. Tapi tuan, ku bilang masuk sana. Baik tuan. Ucap sang sekretaris itu seraya membungkuk lalu kembali berlari menuju ke mobilnya. Cinta, ayo jalan, kita cari serabi. Beri aku energi dulu, baru aku mau jalan. Energi apa? Ini. Menepuk-nepuk pipinya sendiri dengan jari telunjuknya dan Kinar pun tersenyum. Ini jalan ramai cinta, aku kan malu. Ya sudah kalau kau tidak mau, aku tidak mau jalan. Ih, kau ini. Kinar pun mengecup pipi sang suami yang langsung membuatnya senang. Mantap, siap meluncur lagi ya permaisuriku. Leon pun bersiap. Siap, ayo semangat suamiku. Kembali berpegangan di lingkar pinggang sang suami. Oke, berangkat. Seru Leon juga seraya kembali mengayuh sepedanya. Kini seolah lelah itu tak dirasa oleh Mas Tara lagi. Terkalahkan dengan canda tawa keduanya di atas sepeda itu. Belum lagi dengan suara manja Kinar saat Mas Tara menggodanya sesekali. Bagaimana tidak? Kinar sudah mengajarkan banyak hal yang bahkan belum pernah dia lakukan selama ini. Hidup sebagai seorang pemimpin Dewantara Group sejak usia muda benar-benar membuatnya terkekang. Dan semenjak bersama Kinar, dia bisa paham
Kehidupan orang biasa yang sama sekali tiada batas. Leon semakin mempercepat kayuhannya dan membuat Kinar tertawa lepas. Tidak hanya itu, Mas Tara pun sama, hingga sampai pada tujuan mereka. Di sebuah tenda sederhana ada seorang penjual serabi. Mereka pun singgah guna memakan serabi itu bersama. Kinar mengusap pelus sang suami sembari menunggu serabi pesanan mereka matang. Kali ini janji dimakan ya? Iya cinta, aku janji. Leon tersenyum seraya mengusap pangkal kepala sang istri. Hingga 2 porsi serabi kuah kinca pun tersaji. Kinar memotong serabinya lalu menyodorkan ke arah suaminya. Leon pun melahap itu. Enak tidak? Enak sayang, kau juga makan dong. Suapi. Leon pun mengecup pipinya lalu memotong serabi itu dan menyuapkan ke sang istri. Lebih enak disuapi. Iya, aku suapi deh demi kau dan dia. Mengusap perut Kinar, gadis itu pun tersenyum senang sembari mengunyah serabinya. Di siang harinya, Leon mengajak Kinar ke suatu tempat, memberikan Kinar sebuah kejutan sebagai kado kehamilannya. Di sebuah kawasan yang sudah pasti dia kenal, mobil mereka terparkir tepat di sebuah bangunan yang baru saja dibangun. Sempat terdiam sejenak, Kinar menatap bangunan itu, hingga tanpa sadar bulir bening jatuh membasahi netranya saat melihat bangunan warungnya berubah menjadi kafe yang sangat bagus dengan papan nama bertuliskan Cafe Kinara. Ini warung kopimu kubangun dengan membeli beberapa ruko di sebelahnya dan kubuat sebagai Cafe Kinara. Kinar pun menoleh. Mas Tara. Kinar menghambur ke tubuh sang suami lalu memeluknya. Terima kasih Mas Tara, terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Masuk yuk, kita lihat-lihat. Kinar pun mengangguk setelah melepaskan pelukan itu. Mereka pun berjalan masuk ke dalam kafe yang belum buka karena baru saja rampung dibangun. Kinar menyentuh meja barista dan beberapa mesin-mesin pembuat kopi yang lengkap dengan desain yang sangat modern. Berlantai 2 dan dinding-dinding kaca. Benar-benar sangat bagus kafe itu. Kau suka sayang? Suka Mas Tara. Kenapa kau tidak bilang jika ingin membangun warung ini? Masih menatap haru keseluruhan penjuru ruangan itu. Kan kejutan sayang. Hup. Leon mengangkat tubuh sang istri, membuat Kinar tertawa seraya menjerit kecil. Semua ini kubangun untuk mempertahankan warisan ayahmu. Aku tahu kau sangat sedih waktu itu. Makanya aku membangun ulang bangunan ini. Berarti aku boleh jualan lagi dong. Tapi kau hanya boleh jadi owner ya. Jangan jadi kasir, apalagi penjual kopinya. Kau hanya sesekali kesini untuk mengeceknya saja. Karena nanti akan ada pegawai yang mengurus ini. Paham kan? Paham cinta. Makasih ya. Leon pun tersenyum. Sama-sama sayangku. Turunkan dong wajahmu. Memang mau apa? Kasih hadiah lah. Jangan cuma makasih aja. Kau ini ya cinta. Kinar menurunkan kepalanya. Lagi. Hei, ini dinding kaca semua loh mas. Kalau ada yang lihat bagaimana? Tidak apa kalau mereka melihat. Kita tidak akan digerebek lagi kok. Ayo lagi dan ucapkan kau cinta padaku. Ya ampun cinta. Iya. Aku mencintaimu Mas Tara. Aku juga mencintaimu Kinarku sayang. Menurunkan tubuh Kinar di atas meja, lalu melanjutkan ciumannya di sana dengan sangat lembut. Ayah, kau pernah bilang padaku, jika suatu saat aku menikah, aku harus menikah dengan seorang pangeran yang gagah dan baik hati. Karena seperti katamu, aku adalah seorang putri yang sangat cantik yang kau miliki. Maka aku hanya lebih pantas dengan pangeran baik hati. Harapanmu terwujud ayah. Dan aku menikah dengan pangeran Leonard Dewantara yang sangat tampan dan baik hati. Dan untukmu Mas Tara, terima kasih atas cintamu. Kau benar-benar membuatku merasa dimuliakan. Aku mencintaimu suamiku. Selamanya. Tamat. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.